Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini tanggal 11 Oktober 2023. Boleh kalian fokuskan pada orang yang ada di pikiran kalian sekarang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi ya, energi dari percintaanmu kali ini. Siapa tahu nanti ada pesan yang bisa kalian gunakan untuk mengambil tindakan dari hubungan kalian selanjutnya. Oke. Nampaknya ini cerita mantan ya. Kalian sudah berpisah, kalian break up ya. Dan udah ada bahkan di sini ada silent treatment juga, ada saling mengabaikan ya, udah menarik diri satu sama lain ya. Mungkin kalian udah saling memblokir. Oke. Nampaknya kalian berdealing dengan seseorang yang ya bisa dibilang cerdas ya. Cerdas, orangnya juga jujur. Aku lihat juga di sini humoris ya, humoris banget. Dan orangnya juga realistis sih. Realistis. Dan aku lihat di sini memang orang ini tuh dia tidak suka mengekang pasangan, jadi dia menghargai ruang pribadi untuk pasangannya. Bukan berarti dia cuek, bukan berarti dia tidak peduli, karena menurut dia ya walaupun menjadi pasangan tetap punya ruang pribadi gitu, karena dia pun pengen digituin juga sama kamu kayak gitu ya. Dan memang sifat orang ini tuh ya, walaupun dia udah berkomitmen dengan kamu, dia nggak suka dikekang. Dia tetap pengen selalu merasa seperti lajang kayak gitu ya. Jadi memang dari kamunya harus punya siap mental banget ya kalau masih mengharapkan orang ini, aku lihatnya. Jadi kemarin itu saat ngejalin hubungan sama kamu ya, mungkin dia menunjukkan sifat dia yang ini ya, punya komitmen sama kamu, tapi kok dia ngerasa kayak nggak punya pasangan, kayak kamu itu nggak dianggap ya gitu ya. Dan nampaknya di sini kalian berdealing juga dengan orang yang sudah pernah menikah, atau mungkin kalian berdua yang udah menikah kemudian bercerai seperti itu ya. Jadi ini ada kalian berdealing dengan janda ataupun dia duda, atau mungkin kamulah janda atau dudanya seperti itu ya. Oke, aku lihat di sini sebenarnya kamu ini pengen cepet-cepet melangsungkan sebuah pernikahan dengan orang ini ya. Kamu pengen banget cepet-cepet ada suatu kepastian dari dia. Cuman aku lihat orang ini tuh nggak bisa kamu ajak cepet-cepet ya. Kayaknya dia ini masih banyak yang perlu harus dia selesaikan nih. Masih ada 10 of Wands ya. Jadi bahkan di sini kamu itu terlalu ambisius dengan komitmen sehingganya kamu sampai lupa dengan kehidupanmu kesehari-harian ya. Entah kamu lupa, akhirnya kamu nggak fokus sama kerjaan, kamu nggak fokus dengan kehidupanmu yang lainnya, entah kamu punya apa, usaha atau apa, itu jadi terbengkalai juga. Nah oke, memang mungkin kamu juga udah didesak oleh keluarga ataupun siapa gitu ya untuk segera menikah. Tapi ingat ya, setiap manusia itu waktu
ya. Waktu di setiap momennya itu beda-beda ya. Jadi tidak bisa disamaratakan di setiap manusia gitu. Jadi memang apapun yang kita lakukan itu selalu dipandang orang salah kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu diambil pusing, karena aku lihat di sini kamu terlalu ambisius ya, terlalu ambisius untuk segera berkomitmen dengan orang ini. Dan ini ya mungkin karena kamu juga tertekan dari pihak entah keluarga ya, entah mungkin karena teman-teman kamu sudah pada menikah, jadi kamu juga merasa tertekan ingin segera melangsungkan sebuah pernikahan. Tapi ingat ya, setiap orang punya momen itu beda-beda ya, jadi jangan disamaratakan. Dan aku lihat di sini apapun yang kamu kerjakan pasti orang lain itu menganggap kamu selalu salah. Jadi nggak jadi gini, maksud itu nggak usah dipikirin lah ya apapun yang orang-orang lakukan. Mereka tidak tahu proses hidupmu dan kamu pun tidak tahu proses hidup mereka. Jadi jangan disamakan ya. Ingat, apapun yang kita lakukan pasti selalu ada salahnya aja di mata orang lain. Jadi kita nggak usah mengikuti standar orang lain, termasuk dia juga gitu ya. Dia juga punya prosesnya, dia punya momen, punya waktunya tersendiri untuk bisa stabil, untuk bisa mengambil keputusan kapan dia harus bisa berkomitmen dengan kamu. Jadi janganlah didesak-desak, janganlah diburu-buru gitu ya. Kehidupan dia, aku lihat dia di sini tuh masih berjuang ya, masih berjuang. Jadi ikuti alurnya aja, aku lihat di sini. Oke, kalau aku lihat dari sisi kamu sih, kalau kamu sih udah fine ya. Dari keuangan, dari karirmu kamu ini udah stabil gitu, tapi kan di sini dia belum gitu. Dan aku lihat juga memang kamu ini berdealing dengan seseorang yang kalau dari sifat dan kriteria dianya ini sebenarnya bagus ya. Dia bisa menjadi seorang pendamping yang penuh dengan perhatian. Dia bisa menjadi seorang ayah yang baik. Dia bisa menjadi seorang pendamping yang penuh dengan kasih sayang kayak gitu, aku lihatnya di sini ya. Dan aku lihat di sini juga dia protektif banget ya terhadap kamu. Dia juga sayang keluarga. Dia akan membuat kamu berada di lingkungan yang aman dan nyaman, aku lihat di sini ya. Cuman di sini dia itu menganggap komitmen itu suatu sesuatu yang sakral, sesuatu yang serius. Jadi nggak bisa dibuat main-main atau dalam sekejap terjadi gitu, nggak mungkin. Jadi memang dia butuh proses untuk mengenal kamu dulu, proses untuk meyakinkan diri, proses. Nah intinya di sini dia pengen mengenal kamu dulu. Jadi nggak terburu-buru. Sedangkan kamu di sini aku lihat terburu-buru banget, pengen segera berkomitmen. Oke, jadi aku lihat di sini memang butuh waktu ya kalian ini untuk bisa menyamakan energi kalian. Kalian di sini energinya terlalu terburu-buru cepat, sedangkan dia aku lihat lambat gitu. Jadi memang butuh waktu untuk bisa menyamakan energi kalian agar kalian ini nggak selalu berkonflik ya, nggak selalu beda selisih paham gitu ya. Jadi kalau bisa kamu deh yang memelankan memelankan energi kamu. Jangan terburu-buru. Lihat dulu situasi kondisinya kalian dan kondisi si dianya gitu ya. Oke. Aku lihat di sini dia sedang merayakan sesuatu ya sama teman-temannya di sini. Dan aku melihat juga sebenarnya lebih baik kalian itu mengambil waktu ya untuk memprioritaskan tuh waktu berdua agar kalian itu lebih solid ya, daripada kalian harus ngebet-ngebet, ngeburu-buru untuk kejelasan hubungan atau berkomitmen, lebih tepatnya ya berkomitmen atau ya menikah seperti itu. Jadi karena di sini kan aku lihatnya dia pengennya mengenal lebih dalam dulu tentang kamu dan
pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan meyakinkan diri, kemudian mempersiapkan diri, mempersiapkan segalanya terutama tentang karir dan keuangan dia ini kayak gitu kan. Nah, jadi lebih baik mengambil waktu luang dan berkualitas ya, untuk kalian berdua gitu, me time. Nggak me time namanya, apa tuh kalau berdua tuh ya. Jadi kualitas berdua agar kalian lebih solid, agar kalian lebih mengenal kayak gitu. Bahkan di sini aku lihat ya karena Three of Cups ya, ada kemungkinan ya bukan kemungkinan sih, sebenarnya dia pengen balikan sama kamu ya, pengen balikan lagi sama kamu. Bahkan di sini aku lihat dia akan memperjuangkan kamu ya, bahkan di sini dia akan merayakannya bersama teman-teman dia, dan apa namanya nih, dan kamu ya, atas keberhasilan dia balikan lagi sama kamu. Bahkan di sini kalau misalkan teman-temannya merayakan sesuatu ya, ada entah pernikahan atau ada acara apa gitu, aku lihat di sini dia akan berani ngebawa kamu untuk dia jadikan pasangan pasangan untuk datang ke pesta tempat temennya kayak gitu ya. Jadi dia nggak akan menyembunyikan kamu lagi gitu. Mungkin kemarin itu kalian sempat punya hubungan yang masih sembunyi-sembunyi gitu ya, jadi nggak banyak orang tahu tentang hubungan kalian. Nah, ketika dia datang nanti, dia akan lebih percaya diri membawa kamu ke manapun ya, bahkan ngenalin kamu ke teman-temannya, aku lihat di sini. Cuman ya itu tadi, saat ini tuh dia memang ketika lagi berpisah nih sama kamu kan, ini kan kalian berpisah saat ini, dia juga bukan berarti dia ada orang lain di sana ya, dia sebenarnya lagi memfokuskan pada karir dan keuangan dia. Dia ini punya beban ya, punya beban, entah itu hutang piutang, entah itu dia punya tanggungan apa ya, cicilan, entah dia ini punya tanggungan keluarga besar, dia menanggung perekonomian keluarga besarnya. Tapi intinya ini dia ini punya tanggungan yang cukup besar yang harus dia tutupi, yang harus dia selesaikan. Jadi dia udah nggak kepikiran lagi tuh tentang cinta-cintaan. Makanya di sini dia menganggap kalau beban hidup dia ini masih dia tanggung, terus dia mau ngejalin hubungan percintaan itu juga nggak sanggup. Aku lihat di sini dia nggak sanggup. Jadi saat ini tuh dia benar-benar yang lebih fokus ke karir dan keuangan aja. Dia menyelesaikan masalah keuangan dia dulu gitu ya. Dia pengen menstabilkan kehidupan dia dulu kayak gitu. Dan dia menganggap bahwa kalau sekarang dia menjalin hubungan itu kayak hubungan percintaan itu cuma menjadi beban lain dalam hidup dia kayak gitu. Jadi saat ini dia bukan berarti ada yang lain ya, tapi aku lihat di sini dia memang sedang berusaha menstabilkan kehidupan dia. Dia sedang berjuang di sini dengan keuangan dia. Dia sedang berjuang dengan kehidupan dia gitu ya. Jadi nanti mungkin ketika dia udah selesai dengan masalah dia ya, masalah pribadi dia akan segera datang. Nih ada Three of Cups kok ya. Dia apa namanya, bakal balik lagi sama kamu. Dia bakalan kembali lagi sama kamu. Bahkan di sini dia akan lebih terbuka ya, dengan orang-orang, dengan teman-temannya. Mungkin kalian itu kemarin masih jadi pasangan selundupan ya, masih disembunyikan sama dia. Nah sekarang nanti ketika dia datang, dia akan lebih berbangga ya, berbangga diri dan berbangga hati bisa mendapatkan kamu. Dan di sini dia akan mamerin kamu ke teman-temannya. Aku lihat seperti itu. Oke, Ace of Cup tuh dikonfirmasi ya banget dikonfirmasi banget dengan Ace of Cup. Dia belum bisa membuka hati pada siapapun ya, hatinya tertutup karena di sini aku lihat dia masih ya bisa dibilang trauma dengan hubungan dia yang kemarin, entah itu dengan pasangan dia yang kemarin atau mungkin dengan kamu, karena gagal ya, karena gagal hubungannya. Jadi di sini aku lihat memang dia ini punya standar pasangan yang cukup tinggi, bukan cukup tapi memang tinggi, dan itu dilihatnya cuman adanya di kamu.
Jadi mungkin dia udah pernah mencoba dengan si A B C D E, menjalin hubungan dengan si A B C D E sampai Z, nggak tahu berapa lah banyaknya. Dan setelah dinilai-nilai oleh dia, ya cuman kamulah yang sesuai dengan kriteria dia, ya pasangan yang high class gitu ya, high class. Jadi benar-benar cuman kamulah kriteria yang menurut dia cocok, yaitu ya dengan kriteria tinggi dia, yang dia pengenin jadi pasangan itu. Jadi cuman kamu, dia tahu. Jadi sebelum dia datang ke kamu untuk menawarkan lagi cinta ke kamu, dia juga harus bisa menjadi high class gitu ya. Jadi dia nggak mau kamu udah high class di sini ya. Nih kan aku lihat di sini kamu udah, kalau keuangan kamu udah oke lah gitu ya. Paling nggak kamu udah stabil gitu secara keuangan dan karir. Nah, di sini dia pengen menyeimbangi kamu ya, walaupun dia pengen punya pasangan high class, dia juga harus jadi high class gitu. Jadi makanya di sini dia sedang berjuang dengan kehidupan dia, ingin menjadikan dia juga sebagai kriteria pasangan yang tinggi ya bagi kamu, untuk kamu kayak gitu ya. Jadi dia tahu kok, tenang aja, dia tahu kok siapa yang harus dia tuju, siapa yang harus dia rebut kembali, siapa yang harus dia miliki kayak gitu ya, yaitu cuman kamu, Ace of Cup, karena kamulah kriteria yang sesuai dengan keinginan dia yang begitu high class gitu ya. Jadi kalau kamu misalkan masih mengharapkan dia, ya udah silakan ditunggu. Kalau kamu nggak mengharapkan dia lagi, ya udah nggak usah dipusingin ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Oke, ke-12 zodiak ada semua ya. Jadi kalau ini ceritanya sama dengan kalian, ya memang ini pembacaan untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.